Om Swastiastu Ibu dosen, Om Swastiastu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gede Panjata Putra, NIM 1817005-1269. Dari kelompok 4 membahas tentang analisis rasio likuiditas. Materi yang pertama akan saya bawakan sendiri tentang pengertian analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi dan membayar kewajiban utang jangka pendek. Rasio likuiditas berfungsi dalam menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun pihak dalam perusahaan. Kegunaan rasio likuiditas adalah untuk mengetahui kemampuan dari perusahaan untuk membiayai dan memenuhi kewajiban utang yang ditagih pada saat ditagih oleh customer. Rasio likuiditas atau rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Mengukur seberapa likuidnya perusahaan dengan cara membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dan total pasifa lancar. Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditasnya perusahaan dari waktu ke waktu. Terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan memenuhi kewajibannya dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, dan sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan illiquid. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan dan manfaat analisis rasio likuiditas. Terdapat 9 tujuan dan manfaat analisis rasio likuiditas, yaitu yang pertama, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atau uang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Maksudnya sini yaitu kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Maksudnya yaitu jumlah kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun atau sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan total aktiva lancar. Yang ketiga yaitu mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Aktiva lancar dikurangi dengan sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah. Yang keempat yaitu mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima yaitu dapat mengukur beberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keenam yaitu digunakan sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Yang ketujuh yaitu digunakan untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya dengan beberapa periode. Yang kedelapan yaitu dapat melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Yang terakhir yang kesembilan yaitu menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, nama saya Made Gilang Karya Baskara dengan NIM 181705-1244.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio likuiditas. Umumnya, tujuan utama rasio keuangan digunakan adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya, untuk mengukur rasio keuangan secara lengkap, dapat menggunakan jenis-jenis rasio likuiditas yang ada. Jenis-jenis rasio likuiditas yang lazim digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, yaitu yang pertama, rasio lancar. Yang kedua yaitu rasio sangat lancar. Yang ketiga yaitu rasio kas. Yang keempat yaitu rasio perputaran kas. Yang terakhir yaitu inventory to net working capital. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama jenis rasio likuiditas, yaitu rasio lancar. Di mana rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu rasio cepat. Rasio cepat atau rasio sangat lancar merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Ardi Pratama Putra, NIM belakang 1143. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai jenis-jenis rasio likuiditas. Yang ketiga itu rasio kas. Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Jika rata-rata industri untuk rasio kas adalah 50%, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Namun, kondisi rasio kas terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau belum digunakan secara optimal. Sebaliknya, apabila rasio kas di bawah rata-rata industri, kondisi kurang baik ditinjau dari rasio kas karena untuk membayar kewajiban masih memerlukan waktu untuk menjual sebagian dari aktiva lancar lainnya. Yang keempat yaitu rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas menurut James Ogill, rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Hasil perhitungan rasio perputaran kas dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya. Yang kedua, apabila rasio perputaran kas rendah, dapat diartikan kas yang tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat, sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Yang kelima yaitu inventory to net working capital. Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Baik, sekian dari presentasi saya, akan dilakukan oleh penyaji berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengukuran. Rasio lancar atau current ratio dapat dilihat pada tabel di atas. Telah terjadi penurunan sebanyak 2,2 kali. Data ini dikatakan memuaskan karena berada di atas rata-rata industri. Namun, sebaliknya, pada tahun 2006 menjadi kurang memuaskan karena masih di bawah rata-rata industri. Apabila current ratio memiliki standar rata-rata industri 2 kali, maka current ratio perusahaan pada tahun 2005 dikatakan baik. Akan tetapi, pada tahun 2006 dikatakan kurang baik karena tidak memenuhi syarat standar rata-rata industri. Hasil rasio cepat atau quick ratio dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami perubahan atau penurunan. Apabila semula pada tahun 2005 rasio cepatnya adalah 2,5 kali dan pada tahun 2006 turun menjadi 2,2 kali.
Jika standar rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5, kondisi perusahaan dapat dikatakan cukup memuaskan untuk kedua tahun tersebut, meskipun terjadi penurunan. Hasil pengukuran rasio kas dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami penurunan. Jika semula pada tahun 2005 rasio kas sebanyak 80%, pada tahun 2006 turun menjadi 75%. Jika rata-rata industri kas 50% perusahaan berada dalam memuaskan karena masih di atas rata-rata industri. Hasil pengukuran rasio perputaran kas dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami kenaikan. Jika semula pada tahun 2005 rasionya sebesar 7%, sedangkan pada tahun 2006 naik menjadi 10%. Hal ini berarti perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menutupi biaya-biaya perusahaan. Jika rata-rata industri rasio perputaran 10%, kondisi perusahaan tahun 2005 tidak memuaskan karena masih di bawah rata-rata industri. Sementara itu, rasio untuk tahun 2006 memuaskan karena berada dalam rata-rata industri. Hasil pengukuran inventory to net working capital pada tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami kenaikan. Jika semula pada tahun 2005 rasio kas sebanyak 1% dan pada tahun 2006 naik menjadi 15%. Jika standar rata-rata industri inventory to net working capital 12%, rasio perusahaan ini untuk tahun 2006 dinilai kurang baik, meskipun tidak terlalu jauh dari rata-rata industri. Sementara itu, rasio untuk tahun 2006 baik karena berada di atas rata-rata industri. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih.